Pilpres atau pemilihan umum tahun 2024 ini, kalau aku menyikapinya begini, ada 3 komposisi. Pertama, kita bicara masalah politik, ya kan? Politik itu aku mengkategorikan ada 2 alternatif atau 2 pilihan. Politik cerdas sama politik lillahi ta'ala. Politik cerdas itu kiblatnya kemenangan. Sedang politik lillahi ta'ala kiblatnya kebenaran. Jadi untuk membedakan antara kemenangan dan kebenaran, namanya politik cerdas. Itu punya potensi untuk menghalalkan segala cara. Cerdas untuk berbohong, harus cerdas untuk berkhianat. Itulah politik cerdas. Sedang untuk politik lillahi ta'ala, ya namanya guru ngaji lillahi ta'ala. Anak-anak, kalau makan cuci tangan dulu. Begitu makan tidak cuci tangan, sakit perut. Siapa yang salah? Itulah namanya lillahi ta'ala. Di politik lillahi ta'ala murni, intinya untuk kesejahteraan bersama. Itulah kalau kita lillahi ta'ala. Teori ini ngawur, tapi kebenarannya ada di naluri masing-masing. Dan untuk komposisi kedua, kan pernah kita melihat film Mahabharata berapa tahun yang lalu. Satu aja poin ku ambil, yang dibilang Duryodhana itu, anak raja itu, kita sebenarnya ini mencari kemenangan atau kebenaran ayahanda kan? Atas pemilihan raja dengan Arjuna sekutu. Jadi dia memilih kemenangan, karena semua itu memang kemenangan. Jadi udah pasti kalau namanya kemenangan itu gelapnya dari politik cerdas. Politik cerdas itu intinya cenderung tidak mengenal dosa. Ya apapun caranya mungkin bisa dilakukan, apalagi difasilitasi dengan kerajaan. Itu yang ditayangkan sama SCTV dulu ya, itulah dia. Jadi kalau sampailah misalnya singkat cerita yang diburu itu memang kemenangan, bisa terjadi perpecahan gara-gara seorang raja yang politiknya cerdas luar biasa. Akhirnya apa? Ya kita siapkanlah kata-kata innalillahi a'udzubillahi min dzalik lah. Kemudian untuk komposisi ketiga, politik itu bagus. Bagusnya itu begini, kita akan bersaing, adu argumen,
Jadi siapa yang kredibilitasnya bagus itu bisa terpilih. Hidup ini kalau tanpa persaingan akhirnya bisa tidak terkendali gitu. Jadi untuk menentukan pilihan, menyikapinya begini, kita Islam itu dari mana? Dari ulama kan? Nah, kita tidak pernah jumpa Rasul. Yang pastinya dari Rasul. Nah, jadi kita dari ulama. Ya panutan kita itu ulama. Kalau ulama, siapa yang dipilih sama ulama? Ya itu harusnya yang kita pilih. Namanya kita itu makmum dengan ulama. Nah, siapa ulama yang kondang sekarang? Nah, yang paling kondang sekarang, itulah yang perlu kita imami. Ya kalau soal salah pilih, nah, kita udah resikonya udah nggak mutlak. Nah, namanya kita makmum dengan ulama. Itu aja prinsip aku, itu aja udah. Untuk menentukan pilihan pemimpin, aku menilainya gini. 70% Indonesia ini masih bodoh, orangnya bodoh dalam arti tidak tahu wawasan. Terus gitu apa? Iming-iming orang. Iya, diiming-iming orang. Udah dikasih sekian, baik. Nah, nggak disimaknya dari mana? Itulah dia. Itu kebodohannya di situ. Misalnya ini kan gencar-gencarnya uang mekar katanya kan. Nah, jadi kebodohannya itu begini. Iya, kira-kira kali-kali pandai lah, gitulah. Tapi tiba ke bagi-bagi, nah, melarikan diri, makan enak dulu. Masa kita nggak ingin perubahan? Nah, jadi kalau kita misalnya utang mekar, ya kan, untuk modal programnya. Nah, nanti dapat sekian, nah, makan enak dulu. Begitu datang penagih, lari. Nah, oh, dibagi uang ini, jadi dibagi-bagi, nggak ada uang untuk dibagi, itu nggak ada. Sekian persen untuk angsuran itu nggak ada. Ya makan enak dulu yang penting. Itulah dia.